teman-teman, gimana nih kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya, amin. Nah, hari ini Ustazah ingin mengajarkan kelas 2 dan kelas 3. Oke, tapi sebelum itu kita baca doa bareng-bareng dulu ya teman-teman ya. Yuk, tangannya diangkat semua. Kita baca doa, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, hari ini Ustazah ingin mengajarkan kelas 2 tentang apa kira-kira? Ada yang tahu nggak ini? Ya, untuk kelas 2 kita akan belajar matematika tentang satuan panjang. Tujuannya untuk apa sih Ustazah? Tujuannya agar kalian bisa mengukur dengan menggunakan satuan panjang seperti meteran dan penggaris. Oke, nah untuk kelas 3 nih Ustazah, apa ya kira-kira Ustazah mau mengajarkan apa ya? Oke, di kelas 3 Ustazah ingin mengajarkan tentang bahasa Indonesia, judulnya sumber energi. Nah, tujuannya untuk apa Ustazah? Tujuannya agar teman-teman tahu sumber energi itu apa, macam-macamnya apa, terus ada nggak sih yang bisa diperbaharui dan ada juga nggak sih yang nggak bisa diperbaharui. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya tujuan kita pembelajaran hari ini itu apa. Oke, nah teman-teman sudah paham, coba Ustazah mau absen dulu nih. Yuk, kelas 2 coba dilihat teman-temannya, adakah yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah hari ini masuk semua ya teman-teman ya. Oke, lanjut kelas 3, adakah yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, berarti anak-anak Ustazah hari ini masuk semua ya. Oke, nah sebelum Ustazah mau mulai pembelajaran di kelas 2, Ustazah minta teman-teman kelas 3 untuk kembali ke kelasnya masing-masing ya. Jadi selama Ustazah tidak ada di kelas kalian, Ustazah minta untuk teman-teman kelas 3 tidak ada yang berisik. Kenapa? Karena kalau teman-teman berisik, nanti teman-teman mengganggu adik-adik kalian kelas 2 yang sedang belajar. Oke, bisa kerja sama-sama saja. Oke, pintar. Silakan teman-teman kelas 3 untuk kembali ke tempatnya. Oke, teman-teman kelas 2, sekarang kita belajar tentang matematika ya, tentang satuan panjang. Teman-teman ada yang tahu nggak sih pengertian satuan panjang itu apa? Ya, satuan panjang adalah suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan tinggi, panjang, jarak suatu tempat, atau objek yang jaraknya jauh. Oke, nah jenis-jenis satuan panjang itu ada dua loh teman-teman. Yang pertama ada satuan baku dan yang kedua ada satuan tidak baku. Kenapa disebut satuan baku? Karena ukurannya tetap ya. Terus yang kedua tadi Ustazah ada apa ya teman-teman? Iya pinter, satuan tidak baku. Nah kalau satuan tidak baku ukurannya bisa berubah tergantung alat yang kalian gunakan. Oke, nah yang merupakan satuan baku itu apa Ustazah? Yang merupakan satuan baku itu ada dua, yaitu penggaris dan meter. Oke, ini satuan baku ya. Sekarang lanjut nih ke satuan tidak baku. Satuan tidak baku ada 4 ya. Yang pertama ada depa. Oke, yang kedua ada jengkal. Yang ketiga ada hasta. Dan yang keempat ada langkah. Oke, nah gimana? Nah sekarang kita belajar tentang cara mengerjakan soal yang berhubungan dengan satuan panjang ya. Nah ini Ustazah ada tangga satuan panjang. Ada apa aja nih teman-teman, bisa dilihat. Ada kilometer, ada hektometer, terus ada dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah sekarang kalau soalnya Ustazah mau bikin seperti ini nih, ada 2 meter, pintu panjangnya 2 meter. Nah kalau dijadiin sentimeter tuh kira-kira berapa ya teman-teman ya? Nah cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya kalau tangganya turun dia dikali 10. Kalau tangganya naik berarti dibagi 10. Nah tadi kan soalnya 2 meter nih, berarti kalau tangganya dari meter ke sentimeter itu kan turun 2, berarti dikali 100. Nah kalau dikali 100 tadi kan 2 meter ya, berarti 2 dikali 100 sama dengan, pintar, sama dengan 200. Terus misalnya ada sebuah meja panjangnya 4 meter, kira-kira kalau jadi sentimeter berapa ya? Iya, meter ke sentimeter turun 2, berarti dikali 100, berarti 4 kali 100, pinter, 400. Oke teman-teman, saya berarti sudah paham nih ya.
Oke, kelas 3. Nah, tadi Ustazah bilang Ustazah mau ajarkan tentang apa? Iya, sumber energi. Sumber energi itu apa sih, teman-teman? Ya, sumber energi itu merupakan suatu sumber yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi, baik itu besar ataupun kecil. Nah, misalnya nih, kalian lagi lapar, terus kalian makan. Nah, habis makan, perut kalian nanti kenyang dong. Nah, kalau begitu sumber makanan itu termasuk sumber energi bukan sih? Iya, pintar. Makanan itu termasuk dalam sumber energi. Nah, teman-teman, sumber energi atau energi itu terbagi menjadi dua loh. Ada yang tahu apa aja? Yang pertama ada sumber energi yang bisa diperbaharui dan sumber energi yang tidak bisa diperbaharui. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang tidak bisa diperbaharui itu termasuk ke dalam BBM. Sebutin satu-satu. BBM itu apa sih tapi teman-teman? Ada yang tahu? Ya, BBM itu merupakan bahan bakar minyak. Oke. Nah, diantaranya yang tidak bisa diperbaharui itu ada minyak bumi, terus ada apa lagi? Ada gas bumi, dan ada batu bara. Oke, itu yang tidak bisa diperbaharui ya. Nah, lanjut. Sekarang yang bisa diperbaharui. Nah, yang bisa diperbaharui ini. Kita sebutin satu-satu ya. Yang pertama ada energi angin. Ya, atau kincir angin tuh kalau yang di Belanda tuh namanya kincir angin ya. Terus ada energi biomasa dan energi panas bumi. Nah, tadi kan kita bahas tentang BBM. Ada yang tahu nggak sih BBM itu berasal dari mana? Iya, jadi BBM itu atau bahan bakar minyak itu berasal dari sumber daya alam, minyak bumi, dan gas alam atau gas bumi ya. Nah, si minyak bumi dan gas alam ini berasal dari fosil. Nah, fosil itu apa teman-teman? Nah, fosil itu merupakan atau terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu di dalam dan terdapat di dalam tanah. Nah, jadi teman-teman harus menghemat ya kalau ingin menggunakan sumber energi apapun. Boleh misalnya energi listrik atau energi air, begitu ya. Jadi teman-teman harus hemat. Jadi misalnya nih, teman-teman lagi di rumah, terus lampu kamar nyala, terus TV-nya nyala, kipasnya nyala, gitu kan. Tapi teman-teman ini nggak butuh semuanya nih. Nah, jadi teman-teman harus apa kira-kira kalau untuk menghemat sumber energi? Iya, jadi harus dimatikan yang tidak perlu. Jadi kalau teman-teman merasa tidak memerlukan kipas atau karang-karang nggak gerah, berarti kipasnya harus dimatikan. Terus kalau misalnya teman-teman lagi nggak butuh lampu nih, berarti lampunya harus dimatikan. Oke teman-teman. Nah, oke teman-teman, kelas 2 dan kelas 3 sudah kumpul di sini semua ya. Oke. Nah, hari ini pembelajaran Ustazah sudah selesai di kelas 2 dan kelas 3. Tadi kelas 2 belajar tentang apa? Iya, satuan panjang. Kalau kelas 3 belajar tentang apa? Sumber energi. Nah, tadi kan Ustazah memberikan tugas ya. Nah, jangan lupa untuk yang belum, tugasnya dikumpulkan ke Ustazah. Oke, biar Ustazah bisa menilai. Siap? Oke, nah Ustazah mau menyimpulkan nih. Di pertemuan kita tuh apa aja sih simpulannya? Nah, untuk kelas 2 simpulannya berarti kalian sudah bisa untuk mengukur dengan menggunakan satuan panjang, yaitu tadi apa? Meteran dan penggaris. Oke, pintar. Nah, untuk kelas 3 kira-kira simpulannya apa hari ini? Iya, nah berarti hari ini teman-teman sudah mengetahui sumber energi itu apa, terus energi itu terbagi menjadi berapa, dan sudah mengetahui energi apa yang tidak bisa diperbaharui dan yang tidak bisa diperbaharui. Oke. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ustazah ingin kita berdoa bareng-bareng terlebih dahulu ya. Yuk, berdoa, tangannya diangkat semua. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini dan terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Anak-anak Ustazah pintar semua. Oke, Ustazah pamit ya. Dadah semuanya. Assalamualaikum.